Yaman non-Jawa ketika politik identitas serang balik Anies. Karma Ahok menghampiri. Dalam sebuah kampanye, seorang ibu mendukung McCain menyebut Obama Arab, Muslim, dan teroris. McCain menjawab, "Tidak, Bu. Obama bukan Arab, bukan pula teroris. Kita tidak perlu menebarkan kebencian seperti itu. Dia warga negara Amerika Serikat yang baik dan memiliki perbedaan konsepsi dengan saya. Dan itulah mengapa kami berkompetisi dalam Pilpres kali ini." Ini adalah contoh di mana calon presiden lebih memilih keuntungan bangsa daripada keuntungan pribadi. John McCain menolak politik identitas walaupun akhirnya kalah dalam pemilihan. Politik identitas membuat sebuah bangsa terluka. Saat keturunan Tionghoa diharamkan menjadi pemimpin, tahukah berapa warga keturunan yang terluka hatinya? Saat non-muslim dilarang menjadi pemimpin, tahukah berapa non-muslim yang terluka hatinya? Demikian juga sebaliknya ketika non-Jawa dimustahilkan jadi pemimpin. Berapa banyak suku non-Jawa yang terluka hatinya? Ketika wanita diharamkan jadi pemimpin, berapa banyak wanita yang terluka hatinya? Luka ini timbul karena identitas ini melekat dan tidak bisa diubah. Kita pun tidak bisa memilih lahir dari keturunan apa, jenis kelamin apa, Jawa atau non-Jawa. Kita diharamkan karena sesuatu yang tidak bisa kita pilih dan tidak bisa kita ubah. Maka dari itu, bagi John McCain, pemilu adalah ajang untuk beradu gagasan, konsep memimpin suatu negara, bukan beradu identitas yang tidak bisa dirubah. Konsep memimpin dan gagasan bisa dinilai. Ketika buruk tinggal dicari gantinya, ketika baik maka bisa di-upgrade agar semakin baik. Amerika negara mayoritas Kristen bisa diperkirakan seperti itu calon pemimpinnya. Masa Indonesia negara mayoritas Islam yang adalah agama penyempurna tidak bisa jauh lebih baik dari Amerika. Anies Baswedan bukanlah orang bodoh. Dia juga tahu politik identitas bisa membuat luka suatu bangsa. Dia sekolah di Amerika dan pasti tahu kisah John McCain melarang pendukungnya menggunakan politik identitas. Saat pendukungnya di bawah memainkan politik identitas, maka sebenarnya bisa saja Anies berbicara di depan publik. Teman-teman relawan, tolong jangan mainkan politik identitas. Tetap sholatkan jenazah pemilik Ahok, tidak masalah Ahok Cina dan Kristen. Bandingkan saja gagasan dan program kami sebagai pemimpin. Tapi Anies tidak melakukannya. Kenegarawanan Anies gagal diuji di sini. Anies tidak mengikuti jejak John McCain. Karena Anies juga tahu pada akhirnya John McCain kalah. Anies seorang oportunis. Dia menikmati politik identitas karena saat itu lawannya Ahok juga sedang bermasalah karena penistaan agama. Sekarang politik identitas itu menjadi bumerang buat Anies dan senjata makan tuan. Penulis yakin dengan kepintarannya Anies, tahu lambat laun ini akan terjadi. Karena itu dia sekarang mulai menghapus jejaknya menikmati politik identitas. Anies mulai datang ke tempat ibadah non-muslim, meresmikan gereja, dan sebagainya. Tapi semuanya sia-sia, karena relawan dan pendukung Anies mainnya kurang jauh. Mereka kembali memainkan politik identitas dengan mempolitisasi masjid, menyebarkan tabloid, tanpa mereka sadari ini menjadi bumerang buat Anies. Anies diserang juga dengan politik identitas. Anies dianggap tidak boleh jadi pemimpin karena keturunannya Yaman, bukan pribumi dan bukan Jawa. Ini adalah karma Ahok yang sedang berjalan dan menghampiri Anies. Celakanya hal ini jadi salah satu pertimbangan Partai Demokrat, Nasdem, dan PKS tidak segera mendeklarasikan Anies menjadi capres. Padahal ketiga partai inilah yang berpotensi memajukan Anies menjadi capres. Gerindra PKB sudah memajukan Prabowo, Golkar PAN PBB yang diketuai Golkar sebagai pemegang suara terbanyak. Kabarnya sudah punya calon dan bukan Anies. Tinggal sisa PDIP yang juga tidak akan mencalonkan Anies. Anies terancam tidak mendapatkan tiket. Jabatan gubernur sebentar lagi berakhir dan masih dihantui dengan serangan politik identitas. Begitulah kura-kura.